Jadi benefitnya bagi Indonesia itu tidak ada. Semata-mata konspirasi bisnis. Gitu. Ekspansi Cina yang melahirkan penggusuran-penggusuran masif bagi penduduk setempat itu sungguh-sungguh bertentangan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Karena dipaksa orang, eksodus massal. Gitu kan ya. Dan itu dapat dikategorikan sebagai genosida, kejahatan atas kemanusiaan. Karena dia dipaksa meninggalkan ini. Kalau penduduk asli Melayu misalnya di Pulau Rempang itu tergusur, dia tidak boleh digantikan oleh etnis lain. Gitu. Berarti kalau begitu Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya akan berdiskusi di podcast ini dengan orang yang luar biasa. Sebenarnya walaupun saya tidak memperkenalkan beliau juga sudah terkenal. Tapi tidak apa-apa saya memperkenalkan ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Profesor Dr. Hafidz Abbas, mantan Ketua Komnas HAM. Tahun berapa itu, Prof? Ya, saya di periode 2012-2017. 2012-2017. Prof, ada yang menarik akhir-akhir ini, tiba-tiba menghentakkan kita semua ya. Menurut saya ini tragedi kemanusiaan sebenarnya, Prof. Kenapa saya katakan tragedi kemanusiaan? Karena ini terjadi di tengah-tengah sebenarnya kita harus memberikan ruangnya kepada masyarakat kita untuk bisa hidup lebih mapan, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi, kita sepertinya tidak lagi menghargai hak asasi manusia. Tiba-tiba terjadi penggusuran nih di Rempang, di Pulau Batam, bahwa penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh negara. Iya, betul. Karena rakyat ini kan lemah. Dan yang melakukan eksekusi ini adalah pihak yang kuat, yang memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi ini, punya aparat, Satpol PP, polisi, TNI, ya kan adalah representasi negara. Jadi kenapa negara menggunakan kekuasaannya pada rakyatnya sendiri yang lemah? Mestinya ini beri kasih sayang pada mereka. Kenapa mereka diperlakukan begitu? Nah, itulah sebenarnya yang dapat dikategorikan ini sebuah pelanggaran HAM berat gitu ya. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa gitu ya. Karena ada kekuasaan yang disalahgunakan gitu ya. Tidak proporsional. Ini orang lemah kok, nelayan miskin. Kenapa tiba-tiba dipakai segala macam ini seperti perang gitu ya. Oke, berarti kalau begitu kita bisa simpulkan dong, Prof, ya, bahwa sebenarnya Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul untuk memenuhi kepentingan-kepentingan bisnis dan investasi Cina. Ya, disinilah sebenarnya kekhawatiran kita. Kenapa negara ini dibawa mendekat ke Cina dengan tidak memperhatikan 3 parameter tadi, asas security, atas reciprocity dan atas kemanfaatannya pada negara. Sekiranya itu hadir dalam imajinasi kebijakan pemerintah, ini tidak perlu terjadi. Jadi negara seakan-akan menggunakan kekuasaannya untuk mengoptasi yang lemah, yang sama juga dengan apa yang dilakukan oleh yang kuat ketika kita di era penjajahan ya Belanda. Jadi occupation dan melakukanlah segala macam kekuasaannya untuk merebut kepentingannya gitu ya. Dalam negara ini harus diabdikan untuk 4 mimpi besar, melindungi segenap tumpah darah dan seluruh wilayah negeri ini. Tidak boleh terganggu, itu janji sakral. Kita juga ingin memajukan kesejahteraan umum. Kalau masyarakat diusir dengan tanpa kepastian, meskipun belakangan saya lihat dijanji mau dibangunkan rumah tipe 45 kasih tanah 500 meter. Tapi kan belum tentu itu menjadi jawaban dari kekisruhan yang tengah terjadi gitu ya. Jadi harus dipastikan kesejahteraan
umum bagi masyarakat. Tapi di sini juga harus diperhatikan ya, bahwa kita ini jadi sebuah negara ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas kehidupan bangsa itu adalah nilai-nilai yang terjadi di Pulau Rempang itu. Tapi ada nilai-nilai modern. Jadi masyarakat di sana kalau dia dapat nilai-nilai tambah gitu ya, dia menjadi lebih civilized, lebih beradab, jadi dia lebih modern ya. Jadi sama dengan masyarakat maju kehidupannya gitu, karena kehidupan yang lebih cerdas, yang lebih rasional. Tapi kita juga ingin memang berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi ambisi kita itu sebenarnya bukan dijajah secara ekonomi, dijajah secara politik, atau dijajah secara ideologi, atau dijajah secara kultural. Tetapi kita ingin berdiri tegak dengan paham kita sendiri, dengan mimpi besar kita sendiri. Kasus Pulau Rempang ini, itu kelihatannya menjauh dari mimpi itu. Gitu. Prof, kalau kita lihat seperti tadi yang Prof katakan bahwa kasus penggusuran Pulau Rempang ini memperlihatkan kepada kita bahwa negara atau rejim ini memberikan privilege kepada Cina, kepada para investor Cina, dan melindungi Cina, tapi justru sebaliknya, menindas rakyatnya demi melindungi investasi Cina. Ya, itu yang terlihat dan terbaca oleh masyarakat luas gitu ya. Kalau Prof sendiri melihatnya bagaimana? Ya, itu benar ya. Kita sangat sedih. Ya, saya tadi menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang dalam. Semestinya negara tidak berperilaku seperti itu. Oke, kalau begitu kira-kira bisa nggak Prof memetakan ya peristiwa penggusuran Pulau Rempang ini? Siapa sih aktor-aktor yang sebenarnya bermain di belakang, dan siapa sih sebenarnya aktor-aktor yang punya kepentingan lebih besar terhadap penggusuran ini? Jadi di sana itu kan ada aktor lokal gitu kan, ada aktor di tingkat nasional, dan tentu juga ada aktor di tingkat global, internasional. Kalau aktor lokalnya ini jelas sekali ada Badan Pengusahaan Batam di sana itu. Di situ juga tidak berdiri sendiri, ada macam-macam pihak di dalam. Ada DPRD-nya, ada badan otoritasnya, ada wali kotanya, ada gubernurnya, macam-macam. Itu juga kelihatannya memanfaatkan juga perannya dengan segala macam kepentingannya. Di tingkat nasional lebih-lebih lagi, saya lihat Presiden meminta Menteri Investasi Bahlil ke sana. Juga kita lihat Menko Luhut Binsar Panjaitan yang juga tengah memantau semua kepentingan ini, dan juga Menteri Koordinator Hukum ini politik keamanan Pak Mahfud. Jadi sebenarnya ini satu sistem yang seperti tadi harus berada pada harmoni, jangan retak-retak gitu ya. Terlihat sekali main sendiri-sendiri. Dan tentu aktor regionalnya juga ada. Mungkin juga ada kepentingan kawasan. Kita lihat di lingkup ASEAN sendiri, kita bertetangga Singapura, kita bertetangga Malaysia, kita bertetangga dengan yang lain. Ini tentu juga ada pro kontra di sana sini, ada kepentingan di sana sini. Dan juga dalam lingkup global ya tentu Cina yang melihat ini surga bagi Indonesia dengan penduduk yang sudah berapa miliar sekarang, apakah 1,7 atau berapa. Tapi kelihatannya dia cenderung semakin sedikit ya. India sekarang yang terus meningkat. Ya mungkin karena sebagian sudah ke Afrika, sebagian sudah ke Indonesia, sebagian sudah dia menjadi global citizen ya. Jadi mungkin pulau-pulau kita yang tersebar di sana sini bisa saja menjadi surga bagi pihak lain kalau kita tidak rawat ideologi kita untuk kepentingan bangsa ini. Berarti kalau begitu menurut Prof ini, dalang dari peristiwa penggusuran Rempang ini itu apakah pihak luar atau pihak kita sendiri? Ya, jadi ini kompleks memang, dan kita kelihatannya tidak ingin ada gangguan pada setiap investasi di negeri ini. Jadi apapun alasannya, asal itu membawa keuntungan ekonomi gitu ya,
itu semuanya bisa dilanggar gitu ya. Jadi sangat disayangkan memang, tapi itulah yang terjadi. Nah ini mudah-mudahan masyarakat kita dengan kasus Pulau Rempang ini ada semacam kesadaran kolektif kita. Kita harus menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, bukan hanya kepentingan satu negara atau satu kelompok atau kepentingan satu rezim begitu. Tapi kita harus rendah hati ya, untuk menyelamatkan kepentingan lebih besar dengan mengorbankan kepentingan yang short-sighted begitu. Pemerintahan ini kan harus silih berganti. Masa kita mewariskan satu luka yang dalam gitu ya pada pemerintahan berikutnya. Jadi itu. Prof, kalau kita lihat rentetan peristiwa yang terjadi ini berkaitan dengan investasi Cina yang meninggalkan luka-luka dan hiruk pikuk, bahkan meninggalkan kesedihan, kepedihan dan pelanggaran HAM. Apakah ini menandakan bahwa pemerintahan sekarang itu sama sekali dikendalikan oleh kelompok oligarki? Ya, sebenarnya oligarki ini terjadi di mana-mana gitu ya. Tetapi tidak perlu memakan korban yang terlalu besar, biayanya terlalu mahal. Masa kita di depan mata terjadi kesenjangan yang amat ekstrim gitu ya, misalnya dalam distribusi tanah yang dikuasai oligarki gitu ya. Ada satu orang yang menguasai, tadinya saya kira hanya 5,2 juta hektar, tapi ternyata orang ini, kelompok ini menguasai lebih 9 juta hektar. Kita lihat sejumlah provinsi yang kalau Pak Abraham lihat ya datanya yang pernah diekspos di Kompas 14-15 Maret 2018 atau 2019. Sejumlah provinsi tidak 1 sentimeter lagi tanahnya ya, itu tidak dikuasai oleh kelompok ini. Misalnya saja Sulawesi Tenggara ada sekitar 10.000 izin yang diberikan kepada kelompok mereka gitu. Kalau itu dihitung ya luas konsesi yang diberikan, apakah itu tambang, apakah itu untuk usaha ini, usaha itu jauh lebih luas, bisa 2 kali lebih luas dari seluruh dataran provinsi itu kalau dijumlahkan luas izin-izin yang diberikan itu. Itu sama juga dengan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, sama juga dengan provinsi ini, provinsi itu. Jadi sebenarnya Indonesia dengan politik seperti ini mengamankan kepentingan oligarki, sama aja kita membuat negeri kita ini, dalam istilahnya Arnold Toynbee itu a decay from the within. Kita lapuk dari dalam. Kita memang belum bubar sebagai satu negara, tapi dia hancur dari dalam. Sehingga hanya apa ya, kalau seperti kayu gitu ya, menyangga bangunan itu, isinya sudah di dalam itu sudah kropos. Jadi menuju kepada negara gagal kita. Bukan lagi, sekarang aja kalau kita lihat dalam rekod-rekod seperti ini, kita memang rawan sekali dengan kesenjangan sosial. Setback, luar biasa. Amat memprihatinkan. Oke. Prof, ini tadi kan Prof bisa memetakan tuh bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai begitu luas, diberikan konsesi tanah oleh pemerintah. Apakah kelompok-kelompok ini termasuk juga kelompok-kelompok yang cawe-cawe, yang punya kepentingan juga di Pulau Rempang, yang melakukan kerjasama dengan para investor Cina? Sangat dimungkinkan, ya, karena dalam pikiran mereka ini, dia kan politik kapitalistik ini dan kepentingan ekonomi yang apalagi dengan tahun politik sekarang ini ya, segala macam ya apa saja yang harus dilakukan demi untuk terus mendominasi kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya, dengan mengikhlaskan ya negara ini dengan masyarakatnya yang semakin terpuruk gitu kan ya. Kita lihat dan kesenjangan sosial yang semakin ekstrim ini itu kan menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah gagal gitu kan ya. 4 orang yang bisa menguasai ya kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia ya.
Bahkan ada laporan Jakarta Post, 50 orang yang kelas atas ini, itu ya sama dengan setengah total GDP kita. Dan kalau itu dilihat dikuantifikasikan dengan APBN kita lebih 3.000 triliun, itu dia menguasai 72% dari total APBN itu. Coba bayangkan, ini negara yang paling ekstrim, keempat. Itu mungkin lagi sekarang kita tidak tahu apakah ketiga atau kedua terekstrim di dunia. Jadi kita lapuk dari dalam karena kesenjangan yang semakin ekstrim. Nah, anehnya lagi, kalau mereka ini dibukakan jalan lebar, ternyata presiden sendiri sudah merayu mereka supaya keuntungan yang diraih dengan bisnisnya jangan dibawa lari keluar. So, pada sekitar atau lebih 11.000 triliun itu ternyata disimpan di luar. Oleh Sri Mulyani menyebut sebagian disimpan di Singapura. Jadi ada banyak kebijakan supaya dirayu kembali. Ada tax amnesty, ada inilah, ada itu. Tapi itu tidak ada yang patuhi. Jadi kita kosong dari dalam. Jadi mudah-mudahan ya ke depan ini kita bisa koreksi ya untuk keselamatan bersama. Oke, Prof. Saya ingin pertegas saja bahwa apakah dalang dari peristiwa penggusuran Pulau Rempang ini yang tadi Prof coba petakannya bahwa ada kelompok-kelompok 1, 2, 3 ini bagian dari konspirasi investasi Cina ke Indonesia. Yes, betul. Itu sangat rawan dan kita tidak semata-mata melihat ini sebagai kepentingan ekonomi semata, tapi bisa saja ada kepentingan yang lebih besar di situ. Kepentingan politik begitu? Kepentingan politik, kepentingan geopolitik global gitu ya, dengan segala macam lah. Ya tadi kita lihat ekspansi Cina di Afrika, ekspansi Cina di Pasifik, ekspansi Cina di mana-mana. Jadi ini mengkhawatirkan, this is a new colonization yang rawan sekali bagi hari depan kita bersama. Berarti kalau begitu boleh saya simpulkan, Prof, bahwa sebenarnya kepentingan investasi ekonomi Cina ke Indonesia itu bukan semata-mata faktor ekonomi ya, tapi ada faktor-faktor lain. Ada faktor-faktor lain. Salah satunya faktor ingin memperluas wilayah, melakukan penjajahan gaya modern, kira-kira begitu. Ya, bisa juga, bisa kepentingan budaya, kepentingan ideologi, kepentingan macam-macam, kompleks. Dalam geopolitik global ini perlu kita pahami sungguh-sungguh. Dan mereka lah yang menjadi dalang dari peristiwa penggusuran Rempang ini. Bisa saja. Prof, kalau menurut kacamata Prof sebagai mantan Ketua Komnas HAM, konspirasi apa yang terjadi di kasus penggusuran Rempang ini? Ya, memang seperti halnya yang terjadi di pulau-pulau lain, karena ini kan tidak hanya satu kasus, ini begitu banyak kasus. Di Morowali misalnya juga hal yang sama seperti ini kan. Ya. Kita juga lihat di Maluku Utara, Halmahera, segala macam, ya kan. Ekspansi investasi Cina ini luar biasa. Kita khawatir ya bahwa dengan dominasi seperti ini, ya itu dalam jangka panjang itu amat meresahkan, amat berbahaya ya. Lihat pengalaman dengan debt trap, jadi jebakan utang gitu ya, dengan investasi segala macam. Dan yang anehnya lagi kan bukan hanya pada kepentingan ini, karena tidak ada teknologi transfer, tidak ada peningkatan kesejahteraan pada rakyat setempat, tidak ada juga nilai tambah yang bisa memajukan nilai-nilai budaya masyarakat setempat sehingga lebih maju, lebih beradab, lebih modern. Itu sama sekali tidak. Jadi benefitnya bagi Indonesia itu tidak ada. Semata-mata konspirasi bisnis gitu. Jadi dengan itu entah seperti apa nanti akhir dari situasi seperti ini gitu. Banyak spekulasi, banyak analisis ya tentang kejadian ini, tapi saya ingin tanyakan sama Prof, apa sih latar belakang sehingga terjadinya penggusuran ini yang menurut saya ini melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan ya, melanggar hak asasi manusia. Kira-kira apa melatar belakang ini, Prof, sehingga terjadi penggusuran yang sangat tidak manusiawi ini?
tragedi ini sebenarnya melukai hati masyarakat luas. Ya. Karena dilihat dari perspektif HAM, ini sungguh-sungguh sebagai pelanggaran HAM. Sebenarnya sih kalau penggusuran paksa itu harus dilakukan, gitu ya. Menurut ketentuan HAM internasional, boleh. Tapi dalam keadaan yang amat luar biasa. Gitu. Penggusuran itu hanya boleh dilakukan kalau didasarkan pada undang-undang, bukan pada kebijakan menteri, bukan kebijakan bupati atau gubernur. Harus berdasarkan pada undang-undang. Jadi sangat tinggi justifikasi politiknya. Oke, berdasarkan konstitusi. Berdasarkan itu. Dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter dan instrumen HAM internasional. Itu pertama. Yang kedua, penggusuran itu hanya bisa dilakukan kalau yang digusur itu kehidupannya lebih baik, lebih sejahtera, ya, lebih damai, lebih prospektif bagi kebesaran keluarganya, bagi anak-anaknya, dan bagi masa depannya keluarga itu. Kalau dipindahkan tidak dalam kondisi yang lebih baik sebelum dia dipindahkan, itu berisiko. Sama aja misalnya tanaman kalau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, bisa saja tanaman itu tidak tumbuh. Sama, jadi disebutlah sebagai pelanggaran HAM berat. Gitu. Yang ketiga, kalau toh harus digusur paksa, orang yang digusur ini harus mendapat kepastian, jaminan kompensasi yang adil, ada ganti rugi, yang disepakati oleh kedua pihak, yang menggusur dan yang digusur. Kalau kaidah-kaidah yang tidak dipenuhi, tidak boleh dilakukan penggusuran. Nah, mungkin kita dulu lihat apa sebenarnya latar belakangnya. Latar belakangnya ini kompleks gitu ya. Karena ada kepentingan bisnis, investasi bisnis. Dan anehnya kepentingan bisnis ini selalu saja ya bersumber dari satu negara gitu ya. Ada spekulasi bahwa sebenarnya ini kalau investornya dari Cina itu ada kepentingan jalur sutranya Cina ya kan. Jadi BRI-nya gitu ya. Dia harus melewati Natuna, terus kemudian langsung ke Pulau Riau Kepulauan ini, dan ini adalah jalur yang paling indah ya. Jadi memang ini dia masuk dalam jalur sutranya Cina ya? Masuk dalam jalur sutranya Cina. Yang kedua ada juga spekulasi bahwa ini memang ingin didesain pulau ini namanya Eco City Park gitu ya. Tapi ingin dikembangkan juga semacam Pulau Sentosa gitu ya. Sentosa Singapura ya, jadi sebagai tempat judi gitu ya kan. Sebab Pulau Sentosa itu mempunyai kontribusi signifikan bagi ekonomi Singapura. Bahkan ada satu laporan bahwa kontribusinya bisa mencapai 20% dari annual budgetnya Singapura. Terus ada juga spekulasi ya mungkin ya dengan Cina ini kan semakin tertib untuk mengikuti konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan hukum lingkungan hidup gitu ya, yang diadopsi di UNEP, PBB untuk lingkungan hidup, bahwa industri kaca yang berisiko yang highly polluted itu ya sudah ditaruh aja, jangan di Cina lagi, dipindahkan di tempat lain. Jadi ini semacam buangan sampah lah gitu ya. Jadi rencananya ini pabrik kaca ya yang mau dibuat Cina, pabrik kaca di Rempang. Ya, mudah-mudahan saja kalau itu spekulasi ini tidak benar. Tapi ada dua statement dari Presiden Jokowi yang mestinya ini perintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak di negeri ini, terutama para elit politiknya, menteri, gubernur, dan semua pihak. Gitu. Bahwa beliau tidak boleh beliau menyampaikan bahwa tidak boleh ada penggusuran pada kepentingan apapun
jika ada investasi di satu daerah yang di mana di sana ada sudah masyarakatnya sudah tinggal di sana, jangan diganggu. Itu di satu sidang kabinet itu saya sempat lihat statement beliau. Jadi ini sebenarnya perintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden ini mestinya menjadi acuan dari semua pihak. Kembali pada prinsip HAM internasional ini, dia di Dewan HAM PBB ada dua instrumen yang menjadi rujukan internasional. Prof, sebelum ke situ saya ingin tahu dulu. Ini kan tadi Prof katakan ada spekulasi menyatakan ini aspek bisnisnya ya, Iya. dari Cina yang ingin membuat industri di pulau ini. Apakah ini bagian dari kesepakatan yang memang Indonesia sudah bangun, yang sudah ditandatangani dengan RRC? Ya kelihatannya iya, karena kan ada proyek strategis nasional dan itu kalau itu sudah dimasukkan dalam prioritas itu berarti mengamankan pihak Cina. Jadi aman dia masuk. Jadi sudah dikondisikan oleh negara ya bahwa silahkan datang, kami sudah menyiapkan semuanya gitu ya. Sudah diberikan karpet merah gitu. Sudah ya? diberikan karpet merah. Nah ini kan berisiko sebab meskipun sudah disampaikan bahwa kami menyiapkan ini karpet merah buat Anda, tapi kan masyarakat ini kan belum tahu ya. Jadi apakah memang dalam waktu yang begitu singkat ya, terus pulau itu harus dikosongkan. Kalau misalnya dia didesak, misalnya bulan September ini sudah harus kosong kan, masyarakat yang tradisional ini tidak mudah dalam waktu singkat ya kalau harus berpindah meskipun dengan ada kompensasi yang dapat disepakati gitu ya. Tapi kan persoalannya kompleks. Nah, dengan keadaan yang melambat ini dan dipaksa itu timbullah masalah yang lebih rumit seperti ini. Jadi mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang mementingkan investasi ini, terutama dari satu negara ini gitu ya, dan mengorbankan masyarakatnya sendiri, itu sungguh-sungguh mencederai idealisme kita. Ya, kita akan menjadi sebuah negara tidak lain ingin melindungi segenap tumpah darah ini, dan kalau dipentingkan dari pihak luar itu sangat sama sekali bertentangan dengan kaidah-kaidah yang menyebabkan kita jadi sebuah negara ya. Prof, ini kan kalau kita lihat ini untuk kepentingan investasi asing, dan kalau kita lihat lagi untuk kepentingan investasi asing China kan gitu. Iya. Dan kalau kita menelusuri lebih jauh seperti tadi yang Prof katakan ada beberapa spekulasi, kan ada partner juga partner perusahaan di Indonesia yang bekerja sama dengan China ini untuk yang tadi buat industri pabrik kaca, dan juga mungkin seperti yang Prof katakan tadi akan menjadikan pulau ini sebagai pulau tempat dibangunnya kerajaan ya, atau tempat judi lah seperti di Singapura, di Sentosa. Apakah ini mencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi ini memberi keistimewaan, privilege kepada oligarki, dan juga memberi keistimewaan terhadap investor dari Cina? Iya benar. Nah ini sulit dipahami ya, kenapa kita tiba-tiba mendekat ke Cina gitu ya kan, dengan mengorbankan ya keadaan kita sendiri kan. Kalau kita lihat secara ideologis kita berbeda sekali. Dia beraliran politik sosialis, komunis. Di zaman Orde Baru bahkan pernah selama 27 tahun kita memutus hubungan diplomatik dengan Cina. Ada tragedi 65, tragedi 66. Bahkan kasus lubang buaya gitu, itu ditemukan dalam buku Ponco Sutowo itu. Di situ senjata yang digunakan itu selundupan dari Cina ya kan. Jadi kita pernah kecelakaan sejarah gitu ya. Mestinya kita harus hati-hati melihat trauma sejarah masa lampau ini kan. Kita juga lihat rekodnya Cina ya kan, dengan
pembantaian Muslim Di Uyghur. di Uyghur, juga tragedi pembantaian mahasiswa demonstran di lapangan Tiananmen di Beijing 30 tahun lampau. Jadi ada nilai-nilai yang tidak compatible dengan nilai-nilai yang kita hendak bangun di negeri ini. Nah, memang Bung Hatta pernah mengingatkan ya pada saat kita baru merdeka gitu ya. Bung Hatta menulis, jika Indonesia merdeka tidak boleh mendekat kedua pulau, harus pandai mendayung di antara dua karang gitu. Kita tidak boleh mendekat ke pulau kapitalis, yaitu negara-negara yang berhaluan politik kapitalistik dan liberal, individualistik, seperti halnya di Eropa, di Amerika, di Barat. Tapi jangan juga kita mendekat ke pulau yang berhaluan politik sosialis komunis gitu ya. Jadi kita harus memetik nilai-nilai yang positif dari dunia kapitalis yang disebut dunia pertama. Tapi kita juga harus memetik nilai-nilai yang positif dari dunia kedua. Itulah yang sebenarnya yang kita ramu menjadi nilai-nilai universal dari paham Pancasila. Just and civilized humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu nilai-nilai yang indah dari dunia kapitalistik. Tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sifatnya kolektif, gitu, kepentingan seluruh rakyat dan bangsa ini, itu sebenarnya adalah paham yang bagus yang kita adopsi. Tetapi dengan disadari atau tidak, sekarang ini perahu kita ke depan ini kelihatannya berlayar mendekat ke dunia yang diharamkan oleh Bung Hatta. Kenapa kita mendekat? Nah, disinilah kekhawatiran-kekhawatiran kita, apakah negara ini memang dibawa dengan paham komunis yang sekarang ini kelihatannya disadari atau tidak, dia mendapat momentum gitu. Jadi kelihatannya pemerintahan ini lebih harmonis ya ke blok sosial komunis daripada ke blok liberal individualistis kapitalis ya. Iya, iya. Jadi kalau menurut Prof bahwa investasi bisnis yang dilakukan China ke Indonesia itu sama sekali tidak menguntungkan ya masyarakat setempat, karena justru China kelihatannya membawa tenaga kerja dari sana ya. Jadi bukan mengoptimalisasi tersedianya tenaga kerja di Indonesia ya, karena yang dibawa kan tenaga kerja dari sana juga. Iya, iya. Berarti tidak mengoptimalkan potensi yang ada di daerah itu ya, Prof? Ya, betul. Dan ini satu kerjasama yang tidak lazim terjadi dimanapun di planet ini. Secara internasional, kalau ada kerjasama seperti ini harus dipandu oleh 3 paradigma ya. Pertama, Indonesia dengan China harus menganut prinsip-prinsip reciprocity, timbal balik. Jadi jika misalnya China mengirim tenaga kerjanya di sini, ya kita juga diberi hak untuk bisa mengirim tenaga kerja kita bekerja juga di China. Kalau kita beri dia bebas visa masuk ke Indonesia gitu, China juga harus memberi kita. Tapi itu ternyata tidak, karena kalau kita mau ke China tetap harus, kalau single entry bayar $50, kalau multiple bisa $100. Kalau mereka datang ke sini, kita kasih gratis. Jadi kita downgrade, kita punya dignity sebagai bangsa. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, bahwa harus ada aspek benefitasnya, keuntungannya. Ini tidak ada spillover-nya di dalam. Memang telah dipagari sebenarnya, siapapun yang mau bekerja di Indonesia itu harus memenuhi kriteria A, kriteria B, kriteria panjang gitu ya. Itu persyaratannya. Salah satu diantaranya harus bisa berbahasa Indonesia, menguasai bahasa Indonesia. Sama juga Cina, kalau kita mau bekerja di Cina kan tidak mungkin kita pakai bahasa Bugis atau bahasa Sunda ya. Kita harus pakai bahasa Cina. Nah, itu ternyata dirubah. Tidak, untuk kepentingan Cina. Untuk kepentingan Cina. Di situ tidak disebut menguasai bahasa Indonesia, tapi mau belajar bahasa Indonesia. Jadi kata menguasai, klausulnya dirubah, mau belajar. Jadi siap untuk belajar. Jadi sebenarnya memang ada privilege dengan segala macam kebijakan yang ditempuh untuk menguntungkan pihak ini.
That's a very suspicious, mencurigakan pada nurani imajinasi anak-anak bangsa ini, gitu kan. Ada lagi satu lagi yang selain asas reciprocity, asas benefitasnya, manfaatnya, adalah asas security. Kita tahu bandar-bandar narkoba yang bertonton apa yang dilaporkan BNN kan umumnya dari sana, gitu kan, yang temuan-temuan di mana-mana. Kita juga lihat yang kasus-kasus, mungkin Pak Abraham sendiri lihat kasus di KPK waktu Anda ketua KPK kan melihat ya koruptor-koruptor kakap itu lari sana sini. Aduh, jadi banyak hal-hal yang mengkhawatirkan gitu kan ya. Dan mereka juga sulit ya kalau misalnya dia mau menetap di Indonesia. Karena ada mekanisme baru lagi, ada second home visa dipersiapkan. Jadi dia bisa tinggal lebih lama dan dengan itu bisa dia nanti jadi warga negara gitu ya. Jadi ketika bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan. Jadi proses seperti ini bisa saja tumbuh jadi seperti dominasi dulu Melayu di Singapura, kemudian Melayu jadi minority dan sekarang jadilah Chinese majority di Singapura. Jadi mungkin kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini itu dari aspek security itu negara harus hadir di situ. Ya. Jadi kalau menurut Prof lihat bahwa ternyata kerjasama ekonomi, utamanya investasi antara Indonesia dan Cina itu tidak memberikan benefit ya kepada Indonesia, lebih banyak berdampak atau memberikan mudarat, kira-kira seperti begitu, Prof? Ya, kalau misalnya diberi kepastian ya bahwa keuntungannya gini, masyarakat di sana harus tambah sejahtera ya kan. Tapi ternyata di Morowali kita lihat biasa-biasa karena produk ini kan yang menguntungkan adalah pihak Cina kan ya. Jadi apa yang dieksploitasi di Indonesia ini ya tidak signifikan. Mungkin sih saja memberi dampak, tapi hanya the selected few pada jaringan yang terkait dengan oligarki ini gitu ya. Jadi itu sebenarnya pertimbangan-pertimbangan dari tiga aspek yang sebenarnya sifatnya general ya, umum ya, yang kelihatannya tidak dipatuhi gitu. Berarti kalau saya tangkap ya Prof ya, bahwa kerjasama antara Indonesia dan Cina utama dalam hal ekonomi berupa investasi ini tidak memberikan dampak yang signifikan, tidak memberikan benefit yang cukup bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Tapi yang ditimbulkan justru mudaratnya, misalnya seperti penggusuran dan lain-lain sebagainya. Meminggirkan penduduk-penduduk lokal dan kemudian daerah itu dikuasai oleh para imigran-imigran Cina yang datang dengan status pekerja, seperti begitu, Prof. Ya itulah yang menjadi apa ya, ini harus dievaluasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintahan baru bisa melihat realitas-realitas yang lebih konstruktif ini. Sebab kalau ini dibiarkan ya bisa nanti melahirkan kesenjangan sosialnya semakin ekstrim. Penggusuran yang dilakukan di Pulau Rempang itu ya, itu jelas sekali ya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM ya. Jadi misalnya belum jelas mereka ini mau dipindahkan kemana gitu kan ya. Dia sudah digusur kan ya. Tidak jelas lagi gimana dampaknya pada keluarganya gitu ya. Gimana anak masa depan sekolah anaknya, apakah betul itu bisa nanti mendapat layanan hak-hak dasarnya. Juga belum jelas bagaimana nanti pekerjaannya kalau dia pindah di pulau lain atau di tempat lain, dia menjauh dari pekerjaannya. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang lain, semua ini dilanggar. Jadi ekspansi Cina yang melahirkan penggusuran-penggusuran masif bagi penduduk setempat itu sungguh-sungguh bertentangan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kan dipaksa orang, eksodus massal gitu kan ya. Dan itu dapat dikategorikan sebagai genosida kalau dilihat dari Undang-Undang nomor 26 tentang pengadilan HAM itu di pasal 8 itu terlihat. Dan bisa juga dikategorikan sebagai crimes against humanity,
kejahatan atas kemanusiaan karena dia dipaksa meninggalkan ini. Dan sebenarnya itu tidak boleh karena kalau nanti ini dia pergi gitu, di panduan HAM, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, kalau penduduk asli Melayu misalnya di Pulau Rempang itu tergusur, dia tidak boleh digantikan oleh etnis lain gitu ya. Tidak boleh digantikan misalnya etnis Cina, etnis Bugis atau etnis Batak, tidak boleh gitu ya. Jadi hal-hal seperti gini yang sebenarnya sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang sifatnya universal gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, etnis yang berada di Pulau Rempang itu adalah etnis yang sudah turun-temurun. Mungkin sejak berdirinya Republik ini sudah berada di sana. Saudara-saudara kita dari etnis Melayu kan. Kalau kita lihat historinya, berarti ketika terjadi penggusuran di Rempang ini, apakah ada indikasi, Prof, bahwa ini sebenarnya ingin meminggirkan satu etnis ke tempat lain agar wilayah ini dikuasai oleh etnis tertentu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada keberadaan etnis Melayu di sana, ada juga etnis orang laut di sana ya, atau etnis-etnis lain. Sebenarnya sudah berada di sana sejak 1834, jadi lebih seabad sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Jadi kalau ini dipinggirkan, disingkirkan, kalau bahasanya Pak Mahfud, dikosongkan, ya jadi harus dikosongkan dengan digusur ya, sebenarnya tidak jelas perbedaannya apa, jadi warga harus pergi begitu kan ya. Nah kalau dia pergi, sama saja misalnya kalau orang Betawi diusir tidak boleh tinggal di Jakarta kan ya. Jadi ini sama aja. Kenapa? Apa dasarnya bahwa ini harus disingkirkan ya kan gitu. Jadi kalau ini kita tidak patuhi, bisa saja nanti kita menjadi common enemy, kita dimusuhi masyarakat internasional. Karena ketentuan-ketentuan HAM itu jelas sekali diatur untuk kasus penggusuran. Misalnya saja ya, karena yang dihadapi ini orang miskin ya, orang yang susah gitu kehidupannya. Masyarakat marginal, Prof. Masyarakat marginal di pantai, nelayan gitu ya. Kalau dia harus digusur, ya itu sangat berisiko ya kan. Kalau dia pindah, gimana sekolah anaknya? Kalau di panduan PBB itu disebut tidak boleh penggusuran dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol kekuasaan. Sebab yang dihadapi ini orang miskin. Jadi kita tidak boleh bawa senjata laras panjang, tidak boleh bawa pentungan. Kalau toh membawa simbol-simbol seperti itu harus proporsional. Ini menggunakan gas air mata gitu kan. Jadi itu suatu yang sebenarnya ditentang dalam prinsip-prinsip HAM internasional. Juga tidak boleh dilakukan penggusuran itu kalau anak-anak sementara ujian di sekolah karena terganggu anak ini. Itu begitu detailnya prinsip HAM-nya. Ini dilakukan pada saat anak sekolah yang mencederai bahkan 10 siswa di SMP di pulau itu gitu ya, seorang guru. Juga tidak boleh dilakukan macam-macam lah secara teknis. Tidak boleh dilakukan pada hari raya, misalnya orang pergi lebaran rumahnya digusur. Tidak boleh dilakukan pada malam hari. Banyak sekali, semuanya dilanggar. Jadi peristiwa penggusuran di Pulau Rempang ini sama sekali tidak memperhatikan prinsip-prinsip HAM ya? Sama sekali. Dan menggunakan simbol-simbol kekuasaannya, Prof ya? Iya, menggunakan simbol, bahkan menggunakan jadi aparat datang, ya, sangat tidak proporsional. Karena orang ini kan masyarakat biasa, masyarakat lemah, ya kan. Jadi ya mestinya harus melalui dialog. Itu kenapa itu tidak dikedepankan itu dialog? Berarti kalau begitu menurut kacamata Prof, penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang ini diketahui oleh negara? Iya. Ya. Atau pemerintahan ini? Iya, mestinya itu karena ini kan terekspos secara meluas ya, bukan hanya di dalam negeri, tapi saya lihat juga di BBC muncul liputannya ya, bahwa ada forced eviction yang terjadi di Pulau Rempang gitu ya. Jadi tidak hanya ini diperhatikan oleh masyarakat dalam negeri, tapi
di kawasan ya, di ASEAN, Malaysia, Singapura, ini lihat ini semua drama dan masyarakat internasional. Jadi ini sebuah duka yang terjadi di negeri ini ya, dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya. Karena kita punya banyak pulau, kalau ini dilihat ini sukses di pulau ini bisa saja Cina melihat lagi pulau lain lagi gitu ya. Jadi terjadilah satu eskalasi yang berbahaya bagi keutuhan NKRI begitu. Oke. Terima kasih Prof atas pencerahan, penjelasannya, dan mudah-mudahan informasi ini membuat masyarakat lebih mengerti apa yang sebenarnya terjadi di peristiwa penggusuran Pulau Rempang. Saya tetap memakai istilah penggusuran seperti yang tadi Prof katakan, bahwa kalau menurut Mahfud ini apa itu tadi? Pengosongan. Pengosongan, padahal itu cuma bahasa halus yang digunakan Mahfud. Tapi yang sebenarnya kalau menurut kacamata Komnas HAM ini adalah penggusuran dan ini adalah pelanggaran HAM berat. Yes. Oke, sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.